Shalom, saya berharap kalian semua diberkati dalam Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen berpikir ringkasan pesan Injil adalah Yesus mati untuk dosa kita, supaya kita bisa dapat pengampunan dosa dan hidup kekal. Memang Yesus mati untuk dosa kita, dan melalui itu kita bisa dapat pengampunan dosa dan hidup kekal. Tapi fakta itu bukan penekanan Injil dalam Alkitab. Mari kita lihat satu ayat supaya bisa melihat apa penekanan utama dari Injil Alkitabiah. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah juru selamat dan percaya dalam hatimu bahwa Dia sudah mati untuk dosa kita, maka kamu akan diselamatkan. Kalau Anda mengenal Alkitab, akan tahu saya tadi salah membaca ayat itu. Kita membaca satu kali lagi. Itu Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan Yesus adalah juru selamat, tapi Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bukan percaya Yesus mati untuk dosa kita, tapi percaya Allah sudah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Nah, dari sini, kita bisa lihat jelas penekanan pesan Injil adalah Yesus adalah Tuhan. Dia sudah bangkit dari kematian. Dan Dia sudah jadi Raja di atas segala raja, sudah dapat kuasa di atas segala kuasa. Dia adalah Tuhan. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 2, kita akan membaca tentang proklamasi publik yang pertama dari Injil setelah Yesus bangkit dari kematian. Kalau kita lihat di ayat 23, Petrus berkata, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Di sini, Petrus berkata tentang kematian Yesus Kristus. Tapi ini menarik. Dia tidak berkata Yesus mati untuk dosa kita. Dia berkata tentang kematiannya supaya dia bisa fokus kepada kebangkitannya. Kalau kita lihat di 24. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Jadi memang Petrus berkata tentang kematian Yesus Kristus, tapi dia tidak fokus kepada kematian untuk dosa kita, tapi dia fokus kepada dia mati supaya dia bisa bicara dia juga bangkit dari kematian. Ini penekanan pesan Injil dari Petrus hari itu. Maksudnya dia tidak fokus kepada kematiannya, tapi dia fokus kepada kebangkitannya. Dan kalau kita melihat atau membaca seluruh kisah para rasul, kita akan melihat jelas setiap kali itu penginjil atau rasul-rasul memberitakan Injil secara umum, mereka tidak bicara tentang kematian Yesus Kristus untuk dosa kita. Mereka fokus kepada kebangkitannya. Pasti kematian Yesus Kristus untuk dosa kita adalah bagian dari Injil. Tetapi itu bukan bagian terutama. Aspek yang paling penting adalah Yesus Kristus adalah Tuhan dan Dia sudah bangkit dari kematian. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 36, kita bisa lihat kesimpulan dari khotbah Petrus hari itu. Itu 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini fokus dari Injil Alkitabiah. Yesus Kristus mati, tapi Allah membangkit Dia dari kematian dan sudah kasih Dia segala kuasa di atas segalanya. Dia sudah jadi Tuhan dan Raja di atas segala raja. Kenapa fakta ini penting? Karena kalau kita sering berpikir Injil itu tentang Yesus mati di salib supaya kita bisa dapat pengampunan dosa dan kita bisa dapat hidup kekal. Kalau kita berpikir begitu, kita selalu fokus kepada diri sendiri.
kepada keselamatan kita, tidak kepada Yesus Kristus. Dan karena kita selalu berpikir Injil hanya tentang keselamatan kita, kita juga pikir, wah, Yesus mati untuk saya sudah dapat pengampunan dosa. Nah, itu pemuritan, itu menunduk kepada Yesus Kristus, itu opsional. Kalau saya taat atau tidak taat, itu tidak penting karena Yesus sudah mati untuk saya. Tapi kalau kita menerima pesan Injil dari Alkitab, kita akan lihat, wah, Alkitab menekankan Yesus Kristus, tidak menekankan kita. Ya betul, karena dia mati dan sudah bangkit dan sekarang duduk di sebelah Allah Bapa, kita bisa dapat pengampunan dosa dan hidup kekal. Tapi itu tidak paling utama. Paling utama adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia sudah bangkit dari kematian dan dia adalah Raja di atas segala raja. Kalau kita lihat itu dulu, dan tahu itulah adalah Injil, itu paling utama, itu aspek paling utama di dalam Injil, kita akan tahu, wah, taat kepada Tuhan itu tidak satu hal yang opsional. Ini satu hal yang harusnya. Tapi karena banyak orang hanya pikir, ya, Yesus mati untuk saya akan ke surga. Karena itu mereka tidak tunduk kepada Yesus Kristus. Dan sebenarnya karena mereka tidak tunduk kepada dia, mereka tidak dapat hidup kekal. Mereka hanya menipu diri sendiri dan dengan satu sisi atau satu aspek dari Injil. Tapi mereka tidak percaya kepada Injil yang lengkapnya. Dan fokus kepada Yesus Kristus dulu. Dia adalah Tuhan, dan karena dia adalah Tuhan, saya harus tunduk kepada dia, dan kalau saya tunduk kepada dia, saya akan dapat hidup kekal melalui dia. Tapi kalau saya hanya percaya ya dia mati, dia bangkit, dan saya percaya fakta itu tidak maksudnya saya sudah beriman. Karena iman di dalam Alkitab adalah saya menunduk kepada dia, saya percaya kepada dia, saya mau bersandar kepada dia. Ini maksudnya iman di dalam Alkitab. Dan kalau saya tahu Yesus adalah Tuhan, dia Raja di atas segala raja, saya harus menunduk kepada dia dan harus ikut dia untuk dapat hidup kekal. Ini berubah semuanya. Dari fokus kepada saya, kepada fokus kepada dia. Karena dia adalah Raja, dia adalah Tuhan. Ini aspek Injil yang utama.